Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salwa Ramadanti dari kelas 6A dengan NIM 2086206056. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang sebagai salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD. Selanjutnya, saya akan membahas bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Ada landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Bab 3, metode penelitian ada pendekatan penelitian, kehadiran dan peran peneliti di lapangan, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, indikator keberhasilan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Selanjutnya saya akan membahas bab 1 ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena dapat mengembangkan suatu potensi yang ada dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan dalam pembelajaran. Namun, sayangnya dalam proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan diarahkan hanya untuk menghafal informasi, sehingga siswa lulus dari sekolah mereka hanya pintar secara teoritis namun miskin aplikasi. Dalam mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban. Berdasarkan data nilai siswa tahun 2016-2017 kelas 4 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1 nilai rata-rata IPS siswa yang memenuhi KKM hanya 40%. Hal tersebut terjadi karena pada pelajaran PKN masih didominasi oleh metode ceramah dan kegiatan berpusat pada guru. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton dan pendayagunaan sumber belajar belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang keempat, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada pembatasan masalah dan perumusan masalah. Pembatasan masalah yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Ada perumusan masalah yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua,
bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan hasil belajar kognitif maupun afektif serta menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi serta menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok. Yang ketiga, bagi sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dan menumbuhkan iklim pembelajaran siswa yang aktif. Adapun bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir, ada 3 bagian. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN, ada 4, yang A. Belajar, B. Hasil belajar, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Globalisasi. Yang kedua, metode pembelajaran information search. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Kajian teori. Belajar pada hakikatnya yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Siregar dan Nana tahun 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Sedangkan menurut Hamalik tahun 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Gagne bahwa belajar adalah proses mempengaruhi pikiran atau ingatan seseorang supaya dapat berubah dari suatu perbuatan yang kurang baik ke arah perbuatan yang lebih baik. Dengan belajar, siswa diharapkan dapat berubah perbuatannya. Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah ke tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Menurut Purwanto tahun 2014, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Suprijono tahun 2015, merujuk pemikiran Bloom bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tinggi. Pengetahuan C1, kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Pemahaman C2, kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi.
Aplikasi C3 kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Analisis C4 kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Evaluasi C5 kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Sintesis C6 kemampuan untuk menempatkan bagian bersama-sama untuk membentuk unik baru atau koheren. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar maupun tingkat lanjut. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan atau kesatuan bangsa dalam rangka bela negara. Menurut Susanto tahun 2013 mengatakan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa PKN adalah mata pelajaran yang membahas tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan pihak secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis serta ikut berperan dalam percaturan global. Lalu ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar, katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia. Sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Proses globalisasi muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang cara, ruang, dan wilayah. Pengetahuan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan sarana transportasi dan komunikasi untuk berhubungan dengan manusia lain yang berada di ruang dan wilayah yang berbeda. Jarak yang jauh menjadi mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang baik. Globalisasi juga mempunyai sisi positif dan negatif bergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran merupakan cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Metode information search yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif, metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan, serta bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas secara aktif. Dalam artian memberikan kesempatan untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai kegiatan. Lalu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9 sampai dengan 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret, yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Selanjutnya, bab 2 penelitian yang relevan. Penelitian Ipung Purmanasari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta II. Yang kedua, penelitian Munasikoh
IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa juga rendah. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya dengan menjelaskan kepada siswa, mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Lalu ada hipotesis tindakan. Penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3 metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian ini merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan memperbaiki mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Pendekatan kelas penelitian yang digunakan adalah pendekatan model Chemis dan MC Taggart. Pelaksanaan kegiatan model ini membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, merupakan suatu dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Ada tempat dan waktu penelitian. Kehadiran peran peneliti di lapangan, dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu membuat perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Di sini ada instrumen penelitian. Ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual menurut hasil belajar PKN, kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Definisi operasional hasil belajar PKN, kegiatan belajar yang mengukur adalah nilai dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4. Definisi konseptual metode information search bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas, serta dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi. Definisi operasional menurut metode information search, pada pembelajaran siswa aktif dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya dan mengacu kepada aktivitas guru maupun siswa. Ada indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika siswa memperoleh lebih dari KKM. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa
maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian ada dokumentasi, saya melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu ada catatan lapangan, salah satu dokumen yang membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada keabsahan data. Keabsahan data triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian ada triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Lalu ada triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Sekian pemaparan hasil proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.